at'imah. Al-muharramat minal at'imah. Makanan-makanan yang diharamkan oleh agama kita untuk kita konsumsi. Dalilnya tertera dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Hurrimat alaikumul maitah. Itu yang pertama. Diharamkan bagi kalian untuk mengkonsumsi bangkai. Bangkai itu ialah hewan yang mati tidak karena disembelih, apapun penyebab matinya, karena faktor umur yang sudah tua, karena keracunan dan lain-lain. Termasuklah karena yang ditusuk jantungnya, bukan yang disembelih dengan basmalah. Ya, itu satu, bangkai namanya itu. Yang kedua, waddam. Dam itu darah, darah yang mengalir. Ada juga kita lihat itu orang ditampung darah dengan baskom, lalu dijemur. Setelah kering, lalu disayat-sayat, dipotong-potong, kemudian digulai dengan daun, dengan sayur, ya. Nah, akhirnya itu dikonsumsi. Itu kata Allah haram itu, Al-Maidah ayat 3 ini. Yang kedua, walahmul khinzir. Laham daging, khinzir babi dan daging babi. Akan tetapi tidak boleh kita fahami teks ayat ini dengan mengenyampingkan qiyas. Kenapa? Karena sungguh pun yang disebut cuma daging dimaksudkan adalah keseluruhan tubuh babi. Mau lemaknya, mau jeroannya, mau kulitnya, mau tulang rawannya, itu bagian dari tubuh babi, sama dengan daging babi. Nah, itu adalah qiyas yang dikiaskan kepada daging. Jadi bukan hanya daging saja yang diharamkan. Kalau orang menolak qiyas, berarti dia merasa halal mengkonsumsi sop babi yang terdiri cuma dari tulang rawan, jeroan, kulit, tidak ada daging. Kan halal itu karena dilarang cuma daging. Itu bahayanya apa? Memahami ayat, memahami nas secara tekstual, berbahaya sekali. Ya, jadi tidak boleh, harus masuk qiyas di situ. Berikutnya apa? Wa ma uhilla li ghairillahi bih. Hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Nah, mungkin yang disebut itu nama Yesus, demi Tuhan Yesus yang berada di sebelah kanan Bapa di sorga, disembelih. Haram kita konsumsi. Kenapa? Tidak menyebut nama Allah. Yang diajarkan oleh Nabi apa? Bismillahi wallahu akbar. Itu sebutan ketika menyembelih, bukan demi Tuhan Yesus. Yesus bukan Tuhan. Ya. Berikutnya apa? Wal munkhaniqah. Wal munkhaniqah. Hewan yang mati karena dicekik, baik dicekik itu oleh orang, oleh manusia, ya, atau dicekik itu oleh siapapun, oleh apapun gitu. Nah, itu tidak boleh. Ya, jadi misalnya kita mau makan ayam, kita tangkap ayam, kita cekik begini sampai dia mati, pegang lehernya, cekik begini, haram kita makan. Kenapa? Karena itu sama dengan bangkai, mati tidak karena disembelih, tapi matinya karena dicekik. Nah, itu namanya apa? Itu adalah al-munkhaniqah. Berikutnya al-mauqudhah, matinya karena dipukul. Nah, kita mau makan ayam, ditangkap ayam, ayamnya liar, lari terus. Nah, dicari penggalan. Nah, ditokok je penggalan panjang. Nah, matinya, haram kita makan. Berikutnya al-mutaraddiyah. Hewan yang mati karena apa? Karena terjatuh. Jatuh. Jadi misalnya dari dari tebing itu jatuh ke jurang, mati kambing kita. Mati kambing kita sampai di jurang. Itu haram kita makan walaupun masih terasa panas badannya, tapi dia sudah tidak bernyawa lagi. Nah, itu haram untuk kita makan. Itu namanya apa? Al-mutaraddiyah, hewan yang mati karena jatuh. Berikutnya wan natihah, hewan yang mati karena ditanduk. Kambing kita ditanduk oleh kerbau, ayam kita ditanduk oleh sapi, mati. Nah, itu tidak boleh lagi dikonsumsi. Ya, jadi itu namanya mati karena ditanduk. Berikutnya apa? Wa ma akala sab'u,
hewan yang mati karena diterkam hewan buas, illa ma zakaitum, kecuali yang sempat kalian sembelih. Jadi kalau hewan kita itu diterkam hewan buas, hewan peliharaan kita, lalu dia belum mati, sempat kita sembelih, boleh kita makan. Tapi kalau sudah mati, ya dililit ular atau ditangkap harimau, itu haram kita makan kalau kalau dia sudah mati, kecuali yang sempat kita sembelih. Termasuk hewan yang ditabrak kendaraan bermotor, masih hidup dia, kita sembelih, bismillahirrahmanirrahim, wallahu akbar, halal dimakan. Tapi kalau sudah mati, tidak ada gunanya lagi disembelih, tetap dia adalah bangkai yang haram kita makan. Berikutnya, dan ini cukup banyak nih dilanggar oleh orang Islam Minangkabau, wa ma dzubiha 'alan nusub, hewan yang disembelih untuk sesajen, membuat rumah baru, dabi ayam, ambil darahnya. Rumah baru, dabi ayam, ambil darahnya, didarahi sekeliling rumah. Atau membuat jembatan, tanamkan kepala kabau. Membuat bandara BIM, tanamkan kepala kabau. Nah, itu kerbaunya haram dimakan. Kenapa? Dzubiha 'alan nusub. Maksud menyembelihnya adalah untuk sesajen. Kepalanya ditanamkan. Itu akidah yang rusak. Artinya apa? Tanpa ditanamkan kepala kerbau, Allah tidak sanggup memelihara bangunan yang kita bangun itu. Betapa rusaknya akidah kita. Ya, jadi haram dikonsumsi itu kerbau yang kepalanya diambil untuk sesajen. Kerbau, kambing, ayam. Jadi kalau tukang yang berumah kita pengen makan ayam, kita sembelihkan, tapi jangan diambil darahnya untuk mendari tiang-tiang bangunan. Ya, tidak boleh, haram dimakan. Wa ma dzubiha 'alan nusub, hewan yang disembelih untuk sesajen. Kata Allah apa? Dzalikum fisqun, itu perbuatan kefasikan, itu perbuatan dosa besar, tidak boleh kita lakukan. Nah, di luar dari ayat ini, di dalam surat Al-A'raf disebut pula wal khaba'ith, hewan yang kotor, hewan yang menjijikkan, kapindiang, kutu, caciang, itu hewan yang kotor dan menjijikkan, haram dikonsumsi. Menjijikkan itu tolak ukurnya siapa? Tolak ukurnya orang banyak. Walaupun ada 1-2 orang merasa tidak jijik makan caciang, tetap saja itu haram, karena tolak ukurnya orang banyak, bukan 1-2 orang tolak ukurnya. 2 disebutkan dalam hadis sahih. 1 apa? Kullu dzinabim minas siba, setiap hewan yang punya taring, hewan buas yang punya taring, anjing, kucing, itu tidak ada dalam Quran, dalam hadis cuma. Jadi kalau ada orang Islam, saya beragama cukup dengan hadis, dengan ayat, tidak perlu hadis, berarti dia halal makan anjing, karena Quran tidak ada mengharamkan anjing. Tidak ada anjing haram, tidak ada dalam Quran. Yang ada itu dalam hadis Bukhari dan Muslim. Ya. Kemudian apa? Kullu dzi mihlabin minat thair, setiap burung buas yang punya cakar atau kuku cengkeram. Jadi dia menangkap mangsa bukan dengan paruh, bukan dengan mulut, tapi dengan kukunya. Itu burung buas itu. Burung Raja Wali, burung hantu, burung bangkai. Ya, itu burung buas, menangkap mangsanya dengan kukunya. Burung buas haram kita konsumsi. Tapi kalau burungnya tidak menangkap mangsanya dengan kuku, melainkan dengan paruh, itu halal. Mau dinamakan burung pipit, burung gereja, halal dimakan. Kenapa? Menangkap makanannya dengan paruhnya. Nah, itu semua hewan-hewan buas yang oleh agama kita diharamkan kita mengkonsumsinya. Termasuk tadi dasarnya apa? 1 Al-Quran, 2 hadis, 3 qiyas. Ya, Al-Quran, hadis, qiyas. Jadi tidak bisa kita bicara hukum Islam dengan menafikan qiyas. Nah, qiyas itu ahadun min masadiril ahkam fil Islam, salah satu sumber hukum dalam Islam, dan dia adalah masdarur rabi', sumber yang keempat dalam hukum Islam sesudah Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan qiyas yang keempat. Ya, kita selama ini berzakat fitrah dengan apa? Dengan beras
Mana ada zakat fitrah dengan beras dalam hadis? Nggak ada. Nah, itu dasarnya kias itu. Kias itu. Ya. Habis waktu. Baik, itu dulu kita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.